Bro, gimana ngomongnya? Gue ya akhir-akhir ini tuh aku lagi merasa happy banget dan kayak dipenuhi kudus karena setiap kali aku lagi doa, lagi baca kitab, aku tuh nambah wawasan baru. Bro. Biasa banget tuh, berarti Roh Kudus lagi bekerja dalam hidupmu. Itu mungkin salah satu ciri kamu lagi dipenuhi Roh Kudus kayak gitu. Gitu ya. Nah ya juga, dan akhir-akhir ini tuh kayak rasa aku pengen melayani Tuhan. Dan aku merasa mau kita dulu untuk melayani. Wah, keren banget sih. Yakin pasti Roh Kudus lagi bekerja buat bimbing kamu, ngajar kamu untuk kamu bisa melayani Tuhan. Coba deh kamu pakai karya Roh Kudus itu untuk kamu bisa melayani. Cuma kalau misalkan lagi pelayanan, aku pada harus minder. Gimana ya cara rasa minder itu? Jangan minder tim, ingat kalau Tuhan pakai itu bukan orang yang sempurna, tapi orang-orang yang benar-benar mau melayani Tuhan, taat sama Tuhan dan mau menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan minder kalau Tuhan pakai kamu, pasti enggak. Oke deh, selagi aku berusaha dan aku berdoa, minta Roh Kudus untuk menuntun aku pasti bisa belum? Pasti bisa banget. Roh Kudus itu pasti akan membimbing kamu, mengajar kamu ketika melayani. Dan jangan lupa kalau Tuhan akan selalu bimbing kamu dalam pelayanan. Semangat ya. Oke. Apa yang dimaksud Alkitab ketika berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus berarti dikendalikan atau dikuasai oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Yang berarti bukan lagi kedagingan kita yang lebih dominan, tetapi kuasa Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita bisa didefinisikan sebagai kehadiran nyata secara khusus di dalam orang percaya dan kesatuan rohaninya. Nah, sebagai Allah, Roh Kudus itu juga maha hadir. Dia hadir di semua tempat yang sama. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan Timotius 1 ayat 14, kemudian Yakobus 4 ayat 5. Tinggalnya Roh Kudus di dalam orang percaya merupakan salah satu cara yang paling pribadi, yang paling intim, dan yang kuat dengan dimana dia menyatakan kehadirannya. Nah, Roh Kudus juga memberikan kita sebagai pencerahan, yaitu untuk mengetahui dan mengerti secara kognitif. Kemudian yang kedua, Roh Kudus juga menuntun kita, yang artinya menuntun hati kita untuk mengetahui dan mengerti secara emosi atau intuisi. Nah, kedua hal ini Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengetahui dan mengerti akan pernyataan Allah dengan maksud Allah bagi kita. Nah, pada saat ini fenomena sekarang orang-orang yang tidak percaya juga bisa menyembah Allah secara luar, yang artinya mereka juga bisa berdoa, membawa persembahan, menyanyikan lagu pujian, berkhotbah, bahkan mengajar. Tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nah, pada masa kini fenomena kepenuhan Roh Kudus menjadi terkenal, terkhususnya di beberapa daerah Indonesia. Fenomena ini masyarakat anggap sebagai sesuatu yang luar biasa dengan diadakannya acara seminar, KKR remaja, berbahasa roh, dan melakukan kesembuhan-kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dalam sebuah persekutuan, biasanya mereka menggunakan bahasa roh karena mereka meyakini bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 9-11 di sini Paulus menyatakan bahwa Kristus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Aliran-aliran gereja yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita semua sepakat dengan paling tidak dua hal berikut. Pertama, Roh Kudus itu selalu hadir di dalam diri orang percaya. Kedua, dia memenuhi kita atau mempengaruhi hidup kita dalam berbagai tingkatan di waktu-waktu tertentu. Juga dia memenuhi kita dan mempengaruhi kita secara lebih kuat daripada waktu-waktu yang lain. Karena itu Alkitab tidak pernah memerintahkan kita supaya ditinggal oleh Roh Allah, melainkan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus 5:18. Ketika Roh Kudus memenuhi kita seperti analogi anggur, yaitu dia membuat pengaruh yang besar, bahkan terkadang melimpah ruah atas kita. Hati kita meluap dengan sukacita, syukur, dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Atau sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah Roh Kudus melimpah di dalam hidup kita oleh karena ditinggali dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang percaya dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah, sebagaimana yang Paulus ajarkan dalam Roma 8 ayat 5-9. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Timothy, ada dua bentuk pengetahuan rohani yang berhubungan dengan Roh Kudus. Dalam keduanya, Roh Kudus yang tinggal dalam kita lah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengetahui dan mengerti akan penyataan Allah dan maksud Allah bagi kita. Roh Kudus juga dikaruniakan kepada orang percaya sebagai sumber kekuatan, sebagai kuasa Allah di dalam hidup mereka, sebagai hikmat pikiran Allah di dalam hidup mereka, sebagai kehadiran Allah di dalam hidup mereka, dan karena Roh Kudus adalah Allah. Nah, orang percaya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus akan mengalami pengudusan kita yang terus-menerus. Itu adalah sebuah proses melalui di mana Roh Kudus terus-menerus menggenakan pengampunan dan pengudusan atas kita ketika kita jatuh dalam dosa, dan terus-menerus menjauhkan kita dari dosa serta mendekatkan kita kepada kebenaran. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, proses pendewasaan ini akan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan orang percaya. Galatia 5, Paulus menulis tentang buah roh yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang di dalamnya dia tinggal. Dan dia juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menaati Allah dan memiliki karakter yang dipenuhi kebenaran adalah jika Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah, kepenuhan Roh Kudus juga bukan berarti bahwa kita itu bisa berbahasa roh, bukan karena kita bisa menyembuhkan orang sakit atau mengadakan hal-hal lainnya yang membuat kita menjadi sombong dan melupakan Allah. Akan tapi kepenuhan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Ini mencakup ketaatan penuh kepada Allah, penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus, dan memungkinkan Roh Kudus untuk berkarya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, memberdayakan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan juga melayaninya dengan Roh setia. Kudus merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat percaya yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat bagi kita. Tuhan Allah menjanjikan kepada umatnya yang percaya kepadanya untuk memberikan Roh Kudus. Artinya, kita adalah milik. Efesus 5 ayat yang ke-18b yang mengatakan, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika seseorang tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus, hal ini akan memampukan, menguatkan orang tersebut untuk melakukan pelayanan apapun yang dia lakukan. Yang kedua, orang tersebut akan menghasilkan buah roh yang dikehendaki oleh Kristus. Dan juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya, menyalibkan dosa dan kedagingannya. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan selalu memuji Allah dan juga selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan.